Halo teman-teman semua, balik lagi nih kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini. Nah, kita akan bahas teman-teman semua yang kemarin banyak sekali yang ditanyakan ke nomor HP admin tentang guru ahli pertama ini yang keluar dari surat edaran Kemenpan RB, khususnya di guru ahli pertama, yaitu 39 poin yang teman-teman pasti sudah hafal dan sudah menerimanya file seperti ini ya. Nah, teman-teman semua, di 39 poin ini akan diujikan kepada P3K guru ahli pertama, yaitu teman-teman guru semua. Nah, untuk pertanyaan apakah ini khusus untuk yang khusus atau ini untuk yang umum? Nah, sejatinya teman-teman semua, mau khusus mau umum, tetap kita sebagai pelamar khusus atau sebagai pelamar umum harus bisa mengantisipasinya. Jadi, 39 poin ini tetap juga kita pelajari supaya teman-teman semua tidak jauh daripada materi-materi yang teman-teman akan hadapi atau materi teman-teman yang akan dipelajari seperti itu. Oke. Nah, dari ke-39 ini semalam saya pernah bahas nih teman-teman. Kebetulan semalam itu Zoom-nya kelas kami yang batch 5 ada beberapa poin yang ada 39 ini kita buatkan soal. Nah, prediksi-prediksi itu sangat bermanfaat untuk teman-teman semua supaya teman-teman semua bisa lebih siap lagi dalam menghadapi soal-soal di P3K Guru ini. Oke. Nah, saya ada beberapa soal yang 39 poin ini coba kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, let's go ya teman-teman ya ke soal nomor 1. Nah, di sini tentang konsep disiplin ilmu teman-teman semua. Konsep disiplin ilmu ini ada di nomor 1, yaitu konsep suatu disiplin ilmu yang relevan terus sampai mata disiplin ilmu sampai keterkaitan konsep dengan konsep yang lain. Nah, konsep dengan disiplin ilmu ini berkaitan banget dengan mata pelajaran atau materi yang akan disampaikan atau yang ada pada konflik SCT tersebut. Nah, misalkan seperti ini nih. Sebagai seorang guru, Anda mendapati bahwa sebagian siswa dalam kelas Anda memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda dalam pelajaran. Bagaimana Anda akan menyesuaikan metode pengajaran Anda untuk memastikan bahwa semua siswa mendapat manfaat maksimal dari pelajaran tersebut? Jadi menyinggungnya itu adalah pelajarannya. Apakah A tetap melanjutkan pelajaran tanpa memperhatikan perbedaan pemahaman siswa? B memberikan lebih banyak tugas kepada siswa yang memiliki pemahaman yang lebih baik? C menerapkan metode pengajaran yang beragam dan menyesuaikan pendekatan Anda sesuai dengan kebutuhan individu siswa? D mengharapkan siswa yang kesulitan dapat memperbaiki pemahaman mereka sendiri? E meningkatkan kecepatan pengajaran agar semua siswa tetap berada di jalur yang sama? Nah, di sini lihat teman-teman ya, kita posisikan sebagai guru ya, teman-teman di sini lihat. Nah, Anda mendapati bahwa sebagian siswa dalam kelas memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu atau yang Bapak Ibu ajarkan kepada siswa tersebut. Nah, harus bagaimana konflik seperti ini kalau misalkan ditanyakan tentang konflik konsep dasar ilmu konsep disiplin ilmu tersebut. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman semua. Memberikan metode pengajaran yang beragam dan menyesuaikan pendekatan Anda sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Ini yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Ingat ya teman-teman ya, karena kita SCT itu memiliki semua poin dari poin 1 sampai dengan poin 5. Jadi semuanya tidak ada yang salah, hanya ada yang lebih tepat dari yang tepat seperti itu. Jadi opsi C ini adalah opsi yang mempunyai poin 5. Maka dari itu teman-teman semua, lihat lagi soalnya dengan baik, konflik apa yang harus kita selesaikan sehingga obat yang akan kita pilih di option A sampai E itu bisa kita ambil sebagai poin paling tinggi. Oke, let's go lagi ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 2. Nah, ini kedua adalah teori Gagner nih teman-teman ya. Nah, di teori Gagner ini kita coba lihat ya di contoh soalnya. Anda adalah seorang guru di sekolah X. Bagaimana Anda akan mengajarkan konsep mata pelajaran yang Anda ampu kepada siswa Anda menurut teori Gagner? Misalkan ya, ada soal seperti ini. Maka teman-teman semua harus hafal dulu teori-teori yang ada di kisi-kisi tersebut seperti teori Gagner, Piaget, Usable, itu harus teman-teman pahami. Nah, untuk teman-teman pahami itu, lihat dulu intinya apa. Kalau Gagner itu apa, Piaget itu tentang apa, Usable itu tentang apa. Kalau misalkan Gagner ini tentang contextual learning teman-teman, untuk mengaitkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan pilih option yang masuk di kehidupan sehari-hari tersebut atau contextual learningnya. Nah, kalau Piaget itu tentang perkembangan umur, operasional konkret, operasional formal, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus menghafal seperti itu, harus mengerti dulu teori-teorinya. Nah, di sini yang A memberikan definisi materi Anda dan menugaskan latihan soal secara berulang. Kalau dari soal itu bukan Gagner ya teman-teman ya, ada lagi teori yang lainnya. Yang B memberikan contoh penggunaan materi Anda dalam situasi nyata. Nah, seperti ini teman-teman.
memberikan contoh penggunaan materi Anda dalam situasi nyata. Situasi nyata ini adalah yang disukai atau yang ada pada teori Gagne itu. Kalau Gagne ini adalah contextual learning ya. Sangat kental sekali kalau teori Gagne ini teman-teman tentang situasi nyata atau contextual learning. Jadi kita langsung tembak aja yang tidak berkaitan dengan teori Gagne tersebut. Nah, karena SCT itu tidak memiliki poin tunggal, memiliki semua cara atau semua obat dalam option A sampai E, maka teman-teman semua lihat contextual learning yang paling ditonjolkan dalam opsi tersebut kalau teori Gagne-nya teman-teman semua. Oke. Nah, menekankan pada penerapan praktis konsep mapel dalam kehidupan sehari-hari, teori Gagne menekankan pada pentingnya memahami dan menginternalisasi materi dengan mengaitkannya dengan konteks nyata, bukan hanya menghafal definisi atau rumus. Itu intinya teman-teman. Konteks nyata bukan hanya menghafal definisi atau rumus. Nah, itu adalah clue yang harus kita pilih pada soal teori Gagne-nya. Kalau misalkan besok teman-teman ya ternyata ada teori ini juga keluar, maka teman-teman pilihnya adalah mana yang paling mengimplementasikan ke dalam kehidupan nyata atau mengaitkan pembelajaran pada kehidupan nyata siswa tersebut. Konteksnya seperti itu, bukan menghafal definisi dan rumus, tapi contextual learning yang harus teman-teman pilih. Kalau misalkan 5-5-nya contextual learning semua, berarti pasti ada satu option yang paling kental dan lebih banyak contextual learningnya. Apa itu dengan kolaborasi, apa itu tentang dengan yang lainnya. Oke, jadi teman-teman akan pilih option yang memiliki poin paling 5. Biasanya poin 5 itu adalah poin yang banyak plusnya atau poin yang banyak tambahan-tambahan nilai yang lainnya seperti itu. Oke, coba kita ke soal berikutnya ya. Ke teori apa lagi nih? Oke, teori Piaget SD ya teman-teman ya. Karena kan gini teman-teman, kalau di teori Piaget itu kan dia mempunyai rentang umur ya. Ada rentang umur dia tuh 7 sampai 10 tahun atau 12 tahun itu masuk ke badan operasional konkret. Nanti mau SMP, SMA itu beda lagi. Nah, kita coba di teori Piaget itu di SD nih. Anda adalah seorang guru di sekolah dasar yang sedang belajar materi. Bagaimana Anda akan mendukung siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran Anda? Apakah memberikan tugas yang lebih rumit? Ingat ya, kalau teori Piaget di dalam jenjang atau perkembangan SD ini masuk di dalam operasional konkret. Yang namanya konkret itu adalah benda nyata. Cari yang benda nyata. Nah, di sini teman-teman, kita sudah mendapatkan option C. Kenapa bisa jadi option C? Lihat, menerapkan pendekatan visual dan manipulatif seperti menggunakan benda-benda fisik untuk mengilustrasikan konsep perkalian. Lihat option yang lainnya, meningkatkan jumlah tugas tulis, ini enggak, karena operasi konkret enggak masuk dalam nulis-nulis terus. Nah, option C ini adalah option yang paling tepat, yang memiliki poin 5, yaitu poin akan kita pilih teman-teman semua. Karena menunjukkan bahwa menerapkan pendekatan visual dan manipulatif seperti menggunakan benda-benda fisik untuk mengilustrasikan konsep perkalian, Anda membantu siswa sekolah dasar dalam memahami konsep perkalian dengan lebih baik. Melalui pendekatan ini, siswa dapat memvisualisasikan konsep matematika secara langsung yang dapat membantu memperkuat pemahaman mereka seperti itu. Lihat lagi teman-teman, kalau misalkan ditanyakan sekolah dasar, lihat di dalam perkembangan teori Piaget itu dia ada jenjang umurnya. Oke, nanti ketemu lagi kalau misalkan soalnya tentang ada menghadapi misalkan siswa SMP atau SMA yang nanti soalnya diberikan seperti itu, maka teman-teman perilakukan atau kondisikan menurut dengan perkembangan siswa tersebut. Jangan disamakan dengan perkembangan sekolah dasar, nanti akan berbeda. Oke, lanjut lagi nih teman-teman ya, kita ke soal nomor berikutnya. Di sini teori Piaget-nya punyanya SMP nih. Anda mengajar di sekolah menengah pertama dan memiliki kelas dengan siswa usia remaja yang sedang belajar sesuai materi yang Anda sampaikan. Bagaimana Anda akan memastikan mereka memahami materi tersebut dengan tepat? Menggunakan pendekatan diskusi dan analisis yang mendorong pemahaman mendalam tentang materi Anda, membaca teks secara langsung tanpa memberikan penjelasan tambahan, mengharapkan siswa untuk mengingat semua detail tanpa memberikan konteks yang jelas, dan mengabaikan pertanyaan yang tidak mereka pahami, menyediakan presentasi berbasis multimedia tanpa memberikan kesempatan untuk diskusi. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A. Dari option A sampai E, jelas yang paling positif yang A, tapi kita bukan ke arah itunya. Tapi kita akan pilih teman-teman semua. Kalau misalkan dia tingkatnya SMP, maka dia lebih rumit lagi teman-teman semua. Bukan sebagai operasional konkret lagi. Dia masuk ke operasional formal. Nah, di dalam operasional formal ini teman-teman semua akan pilih jawaban option yang memang tidak tidak sama dengan yang namanya perkembangan di SD.
Jadi sesuaikan dengan perkembangannya masing-masing. Nah, menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan diskusi dan analisis yang mendorong pemahaman mendalam tentang dampak revolusi industri akan membantu siswa sekolah menengah pertama dalam memahami peristiwa sejarah dengan lebih baik kalau misalkan mata pelajarannya sejarah. Diskusi semacam ini memungkinkan siswa untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik sejarah yang kompleks. Ini kalau misalkan ditanyakan sebuah mapel ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya general ya berarti materi yang Anda ajarkan seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Kita ke soal berikutnya di teori Piaget SMA nih. Anda adalah seorang guru di sekolah menengah atas dan sedang mengajar mata pelajaran Anda kepada siswa kelas 11. Bagaimana Anda akan membantu mereka memahami konsep-konsep yang kompleks? Apakah A. memberikan tugas yang rumit tanpa memberikan panduan tambahan? B. mengharapkan siswa untuk memahami konsep materi Anda tanpa melakukan langsung? Menyediakan kegiatan yang relevan untuk mengilustrasikan konsep-konsep materi Anda? D. meningkatkan kompleksitas materi pelajaran tanpa membangun dasar yang kuat terlebih dahulu? E. mengabaikan kebutuhan siswa untuk mengaitkan konsep materi Anda dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sengaja saya berikan option yang banyak yang negatifnya supaya teman-teman paham dulu tentang teori-teori di dalam soal tersebut. Kalau misalkan teman-teman sudah paham, nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan teori tersebut, tapi teman-teman sudah punya dasarnya, yaitu teori Piaget SMA itu menyediakan kegiatan yang relevan untuk mengilustrasikan konsep-konsep materi Anda, menunjukkan bahwa menyediakan praktikum atau percobaan, misalkan ini kita kasih pada mata pelajaran fisika misalkan. Nah, itu kan ada yang praktikumnya. Membantu siswa sekolah menengah atas dalam memahami konsep-konsep fisika atau konsep-konsep mata pelajaran teman-teman semua. Seperti itu. Itu teori-teori kalau misalkan berkaitan dengan soal-soalnya ya teman-teman ya. Pasti insya Allah teman-teman bisa untuk memberikan yang terbaik di soal SCT ini. Oke. Lanjut lagi teman-teman ya, kita tentang apa lagi? Oke, profil pelajar Pancasila ya di 39 poin itu. Sebagai seorang guru, Anda bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa Anda. Bagaimana Anda akan mendorong mereka untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai profil pelajar Pancasila? Apakah A. memberikan definisi teoritis tentang setiap sila? Kalau teoritis itu tanpa memberikan contoh praktis ya nggak akan kita pilih ya. Yang harus kita pilih adalah kita harus mengaplikasikannya. Ini opsinya yang tepat adalah yang C nih teman-teman semua. Option C ini mendorong siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai. Mengaplikasikan sama aja dengan mengimplementasikan ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu diimplementasikan dalam proyek kegiatan sosial komunitas atau di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi option C ini adalah opsi yang paling kita akan pilih sebagai poin paling tinggi, yaitu poin 5. Karena tentang profil pelajar Pancasila, maka yang paling kita akan pilih adalah tentang pengimplementasikan atau pengamalan Pancasila tersebut ke dalam kegiatan siswa tersebut, sehingga pengamalan ini bisa menjadi habitsnya siswa tersebut seperti itu. Nah, ini gampang-gampangnya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman semua sepenting udah punya teknik untuk jawabnya, maka soal apapun berkaitan dengan apapun teman-teman insya Allah bisa akan pilih karena dia menggunakan poin 1 sampai dengan 5, bukan bukan jawaban tunggal. Jadi pasti insya Allah teman-teman bisa untuk jawab soal SCT ini. Semangat ya. Ada lagi nggak nih? Kita coba ke soal berikutnya, itu tahap perkembangan. Oke. Anda memiliki siswa yang sedang mengalami perubahan emosional yang signifikan. Bagaimana Anda akan menangani tantangan yang muncul dari perubahan emosional tersebut dalam konteks pengajarannya? Nah, ini di sini tahap perkembangan tentang emosional siswa nih teman-teman. Apakah mengabaikan? Jelas nggak boleh ya teman-teman ya. Ini kita langsung delete. B. menambahkan tekanan akademis. Jelas ini kalau menambahkan tekanan kita langsung delete. C. membuat ruang untuk diskusi. Kita checklist. Mengharapkan siswa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan emosional tanpa bimbingan tambahan, ini nggak akan kita pilih. Yang E. mendiamkan saja tanpa ada solusi, ini pun tidak akan terpilih. Nah, opsi-opsi ini yang mungkin nanti akan teman-teman dapatkan atau soal-soal yang teman-teman akan dapatkan tentang perkembangan peran emosional siswanya. Yang paling tepat adalah yang C. Membuat ruang untuk diskusi terbuka tentang perubahan yang terjadi dan memberikan dukungan emosional sesuai kebutuhannya. Teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman bingung dalam menjawab soal SCT ini, teman-teman wajib untuk satu soal itu mempunyai satu jagoan. Nah, satu jagoan itu adalah poin 5. Nanti kalau ketemu lagi soal kedua atau soal 10 dari soal-soal berikutnya, ketemu lagi tentang perkembangan emosional, tapi pemilihannya itu bukan yang seperti yang C. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Yang penting di dalam opsi tersebut tuh kita akan pilih opsi jagoan mana yang paling jago, yang paling bagus, yang paling kita akan pilih daripada opsi yang lainnya. Jadi bertarung itu dengan opsi di dalam soal itu. Jangan dikaitkan lagi dengan soal
dikaitkan lagi dengan soal sebelumnya seperti itu, karena kan setiap option pasti berbeda-beda. Kalau soal misalkan sama konteksnya tentang emosional, maka opsi pilihannya bisa jadi berbeda-beda karena itu kan menyesuaikan dengan pembuat soalnya seperti itu. Nah, teman-teman semua insya Allah bisa akan mengerjakan soal-soal SCT ini. Teman-teman semua pasti insya Allah bisa lulus jadi ASNP 3K. Teman-teman semua nanti kita akan update lagi di soal-soal berikutnya dengan 39 poin itu ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, teman-teman semua bisa terus semangat dalam mempersiapkan P3K ini. Saya doakan teman-teman semua yang menonton, yang like dan yang subscribe semuanya bisa lulus jadi P3K di tahun 2023 ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman ya untuk dibagikan ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman semua bisa sama-sama belajar dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih teman-teman ya. Dadah.